Ruang lingkup manajemen keuangan syariah dan peran manajer keuangan. Chapter pertama ini untuk materi disusun oleh saya sendiri, Happy Sista Devi, dan Bapak Fersandika Yuda Pratama. Pengertian manajemen keuangan secara umum. Manajemen keuangan menyangkut aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut dalam bentuk investasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu apa sih tujuan perusahaan itu? Tujuan perusahaan bisa kita alokasikan dalam 3 tahap. Yang pertama, mencapai atau memperoleh laba maksimal dalam kemakmuran pemilik perusahaan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau going concern. Yang pertama tadi, perusahaan itu akan meraih laba yang maksimal untuk pemilik perusahaan. Sebuah perusahaan itu pasti ada yang kita sebut shareholder, atau untuk yang go public adalah para pemilik saham. Maka untuk memperoleh laba yang maksimal, itu merupakan tujuan perusahaan agar membuat pemilik perusahaan atau pemegang saham itu meningkat dalam jumlah keuntungan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau going concern. Setelah memperoleh laba yang maksimal, maka tujuan berikutnya adalah menjaga kelangsungan perusahaan supaya dalam segi kelangsungan hidup perusahaan itu bisa sepanjang mungkin atau selama mungkin agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Tujuan berikutnya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, atau yang biasa kita sering sebut itu adalah CSR, Corporate Social Responsibility, yaitu kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat yang itu menjadi sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Kalau tadi kita membahas mengenai pengertian manajemen keuangan secara umum, berikutnya adalah pengertian manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah menyangkut aktivitas pengaturan kegiatan keuangan mulai dari perencanaan, analisis, dan pengendalian keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah atau apa saja yang bisa termasuk dalam prinsip-prinsip syariah? Yang pertama, muncul atau terjadinya akad. Ketika terjadi akad, mengindikasikan bahwa dua belah pihak itu saling ridho untuk melakukan kerjasama di dalam perusahaan. Yang kedua adalah prinsip keadilan atau justice. Prinsip keadilan ini diaplikasikan pada pembagian keuntungan maupun risiko. Jadi tidak hanya pembagian keuntungan yang kita lihat yang menggunakan prinsip keadilan, risiko pun dibagi berdasarkan prinsip keadilan supaya salah satu dari pihak yang bekerja sama itu tidak ada yang merasa dirugikan. Yang ketiga, larangan riba dan terhindar dari praktik gharar, tadlis, dan maisir. Gharar di sini tidak jelas apa objeknya. Yang ditransaksikan itu tidak jelas apa objeknya. Yang kedua adalah tadlis, penipuan. Salah satu pihak yang bekerja sama itu menutupi sesuatu hal yang itu merugikan pihak lainnya. Yang sering kita sebut tuh penipuan. Dan yang ketiga adalah maisir atau perjudian. Prinsip syariah yang keempat adalah segala aktivitas perusahaan itu sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis.
Berikutnya fungsi manajemen keuangan itu ada 5, mulai dari planning, budgeting, controlling, auditing, dan reporting. Manajemen keuangan dalam segi planning, manajemen keuangan ini dapat merencanakan langkah apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh perusahaan dalam segi keuangan. Yang kedua adalah budgeting. Budgeting ini setelah kita direncanakan untuk apa manajemen keuangan dilakukan, maka dilakukan budgeting atau pos-pos mana yang harus dipenuhi. Yang ketiga adalah controlling. Ketika sudah melakukan budgeting, sudah dilaksanakan sesuai pos-posnya tadi, maka dilakukan kontrol atas planning dan budgeting yang sudah dilakukan. Ketika sudah dilakukan kontrol, maka dilakukan auditing, atau yang sering kita sebut adalah pemeriksaan. Pemeriksaan yang dimaksud ketika kalian merencanakan, ketika manajer keuangan itu merencanakan, melakukan budgeting, melakukan controlling, itu sudah sesuai atau belum, sudah sejalan atau belum. Itu yang ada dalam auditing, yang merupakan salah satu fungsi dari manajemen keuangan. Yang terakhir adalah reporting. Manajemen keuangan ini nantinya akan melaporkan kondisi yang ada di perusahaan yang nantinya akan kembali menjadi landasan untuk melakukan perencanaan berikutnya. Selain fungsi manajemen keuangan, ada juga prinsip dari manajemen keuangan. Yang pertama adalah konsistensi. Sebuah sistem dan kebijakan keuangan perusahaan sesuai dengan apa yang direncanakan, tidak berubah di setiap periode. Ketika tadi kita sudah merencanakan, maka sistem dan kebijakan keuangan tersebut harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Tidak hari ini merencanakan sebuah perencanaan keuangan, besok atau lusa itu sudah berubah lagi. Jadi untuk manajemen keuangan itu harus menciptakan sistem dan kebijakan keuangan itu secara konsisten. Yang kedua adalah akuntabilitas. Setiap pihak harus memberikan penjelasan dalam mengenai penggunaan sumber daya dan apa yang sudah dicapai, bentuk pertanggungjawaban pada yang berkepentingan, agar semua tahu bahwa kewenangan dan dana yang dimiliki tersebut digunakan. Kejujuran atau akuntabel sebuah pengeluaran itu penting dilakukan. Dalam manajemen keuangan, akuntabilitas itu harus ada. Karena setiap pihak atau setiap dari perusahaan yang menggunakan keuangan perusahaan atau yang di sini disebut dengan penggunaan sumber daya itu harus dipertanggungjawabkan. Berapa yang digunakan dan apa saja yang sudah dicapai. Itu menunjukkan bahwa manajemen keuangan itu mempunyai akuntabilitas sehingga nantinya muncul transparansi. Transparansi ini suatu prinsip di mana setiap dalam kegiatan manajemen harus terbuka, baik dalam memberikan informasi tentang rencana dan segala aktivitas bagi yang berkepentingan termasuk laporan keuangan. Manajemen keuangan harus punya prinsip transparansi. Transparan. Semua bisa melihat dengan jelas mengenai rencana dan segala aktivitasnya yang ada di perusahaan. Dalam konteksnya ini kita berbicara mengenai sudut pandang keuangan. Jadi tadi fungsinya tadi yang terakhir ada reporting. Ketika memberikan reporting itu harus transparan. Bagaimana mulai dari planningnya tadi, budgetingnya sesuai atau tidak, ketika controlling gimana, auditing seperti apa.
Dan transparansi itu muncul pada laporan keuangan. Yang keempat adalah viability, prinsip di mana menekankan pada kesehatan keuangan perusahaan terjaga, semua pengeluaran operasional ataupun di dalam tingkat yang strategi harus disesuaikan dengan dana yang ada. Jadi, pengeluaran operasional perusahaan ini harus tetap terjaga. Jangan sampai apa yang sudah direncanakan itu melompat jauh dari segi pengeluaran perusahaan. Bahkan pada tingkat strategi pun itu harus disesuaikan dengan dana yang ada. Adanya dana investasi berapa, diinvestasikan untuk apa, itu semua harus berdasarkan dana yang ada atau data yang ada. Yang kelima adalah integritas, prinsip di mana setiap individu wajib memiliki tingkat integritas yang mumpuni dalam menjalankan kegiatan operasional. Dalam pencatatan juga harus terjaga integritasnya dengan kelengkapan dan tingkat keakuratan dalam suatu pencatatan keuangan. Dalam manajemen keuangan, orang-orang yang ada di dalamnya itu harus mumpuni dalam menjalankan kegiatan operasional. Jadi jelas apa yang sudah direncanakan dari prinsip-prinsip tadi, akuntabilitas, transparansi, di sisi lain juga harus mempunyai integritas yang tinggi. Jadi untuk kelengkapan dan tingkat keakuratan dalam manajemen keuangan ini terjaga dengan adanya integritas. Yang berikutnya adalah pengelolaan, prinsip di mana harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah didapatkan dan dalam memberikan jaminan akan dana yang diperoleh untuk direalisasikan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsipnya dalam manajemen keuangan itu adalah mengelola dana yang sudah didapat oleh perusahaan dalam berbentuk investasi itu tadi menjadi sebuah kegiatan operasional yang nantinya akan mencapai tujuan perusahaan. Ada beberapa keputusan dalam keuangan yang diantaranya adalah financing decision atau bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal yang nanti kita akan bahas lebih lanjut di kebijakan struktur modal. Financing decision ini memutuskan apakah perusahaan ini akan mendapatkan dana atau sumber modalnya itu dari mana. Keputusan keuangan yang kedua adalah investment decision. Bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa depan. Ketika sudah mendapatkan dana atau modal, maka seorang manajer keuangan itu harus bisa melakukan keputusan keuangan yang disebut investment decision. Uang yang didapatkan ini akan dibawa kemana dan bagaimana, itu disebut dengan investment decision. Tetapi lebih kepada dalam bentuk investasi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah dividend policy atau kebijakan dividen. Bagaimana manajer keuangan menentukan sistem bagi hasil atau dividen. Jadi dividen itu contoh pada perusahaan yang go public, ketika perusahaan mempunyai laba dan laba itu dibagikan kepada pemegang saham, itu yang disebut dengan dividen. Nah, pembagian dividen ini harus menggunakan sistem tertentu sehingga tujuan perusahaan tercapai dan operasional perusahaan juga tetap terjaga. Kebijakan dividen ini termasuk pada laba yang sudah didapatkan oleh perusahaan ini
akan dibagikan atau akan dikembalikan kepada perusahaan dalam bentuk investasi yang lebih lagi sebagai operasional perusahaan yang nantinya akan diolah lagi menjadi tujuannya adalah hasil akhirnya tadi, laba atau tujuan dari perusahaan, tujuan dari beberapa tujuan perusahaan. Jadi sekali lagi, keputusan keuangan dalam manajemen keuangan itu ada 3: financing decision, investment decision, dan dividend policy. Keputusan keuangan, bagaimana mendapatkan dana atau modal. Setelah itu bagaimana menginvestasikan modal atau dana yang sudah didapatkan, dan bagaimana sistem bagi hasilnya atau pembagian labanya kepada para pemegang saham. Dalam manajemen keuangan, ada beberapa tata kelola perusahaan menurut model Anglo-Saxon, Eropa, dan Syariah. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah filosofi. Dari segi filosofi, kalau dari model Anglo-Saxon itu paham rasionalisme dan rasionalitas. Sedangkan pada model Eropa paham rasionalisme dan rasionalitas. Seberapa rasional yang dilaksanakan perusahaan mulai dari planning sampai dengan reporting. Sedangkan pada model syariah itu lebih kepada tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dari hak dan kepentingan, kalau model Anglo-Saxon ini melindungi kepentingan dan hak pemegang saham, sedangkan pada model Eropa itu melindungi hak komunitas atau pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Model syariah perbedaannya adalah melindungi kepentingan dan hak semua stakeholder yang tunduk pada tuntunan syariah. Jadi tidak hanya para pemegang saham, tetapi seluruh stakeholder juga masuk dalam hak dan kepentingan dari perusahaan. Tujuan perusahaan dari Anglo-Saxon dan model Eropa. Anglo-Saxon itu pemegang saham mengontrol manajer dengan tujuan profit pemegang saham. Jadi pemegang saham ini selalu mengontrol manajer, mulai dari manajer keuangan, pemasaran, operasional, dan sebagainya, supaya profit mereka itu selalu meningkat. Sedangkan model Eropa ini lebih kepada masyarakat itu yang mengontrol perusahaan bertujuan kesejahteraan sosial. Jadi tidak hanya fokus pada pemegang saham, tetapi kesejahteraan sosial juga diperhatikan. Sedangkan pada model syariah tentu tujuannya adalah yang tadi, beberapa prinsip-prinsip syariah. Sifat manajemen pada Anglo-Saxon dan model Eropa itu dominasi mengontrol manajemen, kalau model Eropa adalah dominasi mengontrol pemegang saham. Sedangkan pada model syariah, konsep musyawarah dan proses interaktif, integrasi, dan evolusi. Dewan manajemen untuk Anglo-Saxon adalah 1 tingkat dewan, sedangkan pada model Eropa 2 tingkat dewan tanggung jawab eksekutif dan supervisor itu terpisah. Jadi yang bertanggung jawab sendiri atau dewan eksekutifnya sendiri, lalu supervisor juga terpisah. Berbeda dengan Anglo-Saxon tadi, itu hanya 1 kontrol dewan manajemen. Kalau di model syariah itu ada dewan syariah sebagai tata kelola utama. Apakah perusahaan itu melakukan operasional atau melangsungkan perusahaannya itu sesuai syariah atau tidak. Struktur kepemilikan terkait modal untuk Anglo-Saxon itu kepemilikan tersebar luas dan dividen itu diprioritaskan. Karena tadi tujuan perusahaannya adalah hanya profit pemegang saham, maka yang menjadi prioritas adalah dividen. Sedangkan pada model Eropa, contoh pada perusahaan bank dan perusahaan lain adalah pemegang saham utama. Dividen yang kurang diprioritaskan.
pada modal syariah, pemegang saham dan deposan atau pemilik modal investasi. Jadi struktur kepemilikan modalnya ada pemegang saham, deposan atau pemilik modal. Berikutnya, apa sih peran manajer keuangan? Kalau tadi kita sudah sebut beberapa fungsi manajemen, prinsip manajemen keuangan. Lalu apa peran manajer keuangan? Manajer keuangan merupakan fungsi kerja di perusahaan yang bertugas merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola dan menyimpan dana yang dimiliki perusahaan. Atau kita sering biasa sebut fungsi manajemen secara umum, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Tetapi lebih kepada areanya adalah keuangan, karena ini manajer keuangan. Peran yang lain adalah bertanggung jawab penuh dan pada keuangan perusahaan dan mengambil keputusan penting dalam investasi dan pembelanjaan perusahaan. Kembali lagi tadi ada 3 keputusan keuangan. Nah, peran manajer di sini penting sekali untuk menentukan investment decision, financing decision, dan dividend policy. Mau dikemanakan uangnya, berasal dari mana, dan keputusan penting di dalam investasi serta pembelanjaan perusahaan itu merupakan peran dari manajer keuangan. Lalu apa tugasnya? Apa tugasnya kalau jadi manajer keuangan? Teman-teman mungkin sudah paham betul atau familiar dengan kata manajer, panggilan manajer, posisi manajer. Untuk manajer keuangan apa sih tugasnya? Yang pertama adalah bekerja sama dengan manajer lain, bertugas merencanakan dan meramalkan beberapa aspek di perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Jadi dia tidak bekerja sendirian. Dia punya manajer lain dari lini lain yang harus diajak bekerja sama untuk merencanakan berbagai aspek di perusahaan untuk tentunya mencapai tujuan dari perusahaan. Yang kedua adalah mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan. Yang tadi salah satu keputusan keuangan itu adalah investment decision, yang itu menjadi tugas manajer yang mengambil keputusan mau dikemanakan, mau diinvestasikan kemana dananya. Yang ketiga, menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin. Seberapa besar yang didapat, seberapa besar pembelanjaan yang dikeluarkan, itu harus dioperasikan seefisien mungkin sehingga tujuan perusahaan untuk kelangsungan hidup concern tadi itu bisa panjang. Yang keempat adalah penghubung antara perusahaan dan pasar keuangan. Kembali lagi tadi investment decision, maka manajer keuangan ini bertugas menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan. Tanggung jawab manajer keuangan yang pertama adalah mengambil keputusan terkait investasi, pembelanjaan, dan dividen. Tadi ya sudah dijelaskan pada keputusan keuangan. Yang kedua, perencanaan, mengatur, dan mengontrol. Yang pertama, perencanaan, laporan, dan pembiayaan perusahaan. Yang kedua, arus kas perusahaan, anggaran perusahaan, pengembangan sistem dan prosedur keuangan perusahaan, dan yang terakhir adalah menganalisis keuangan. Merencanakan, mengatur, dan mengontrol 5 aspek ini tujuannya adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Maka itu menjadi tanggung jawab dari manajer keuangan. Nah, salah satu tugas manajer keuangan tadi sebagai penghubung antara perusahaan dan pasar keuangan, maka di sini dapat dijelaskan bagaimana manajer ini menghubungkan perusahaan dengan manajer keuangan. Itu bisa digambarkan di gambar ini. Yang pertama adalah dari pasar keuangan itu mengalokasikan dana atau memberikan suntikan dana kepada manajer keuangan, atau yang kita sebut contohnya pemegang saham itu membeli saham
dari sebuah perusahaan, maka uang tersebut yang akan masuk ke dalam manajer keuangan. Yang kedua, ketika sudah mendapatkan dana, maka manajer keuangan ini menyalurkan dana tersebut untuk sebagai aktiva perusahaan. Jadi mau dibelikan alat atau mau dijadikan aktiva tetap, mau dijadikan aktiva lancar, itu merupakan tugas dari manajer keuangan atau pada proses kedua ini. Setelah menjadi aktiva perusahaan, maka role berikutnya adalah pada poin ketiga, yang ketiga itu setelah menjadi aktiva perusahaan maka akan kembali kepada manajer keuangan untuk diolah sehingga perusahaan atau manajer keuangan paham betul mana yang akan dijadikan 4A atau 4B. Jadi 4A itu adalah dividen, pembagian dividen dari labanya. Kalau sudah operasional perusahaan sudah berjalan, muncul labanya sekian, maka itu yang dibagikan kembali kepada pasar keuangan atau para pemegang saham, yang dalam gambar ini dijelaskan pada arah 4A. Laba tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan bisa berbentuk, bisa ke arah 4A itu atau menjadi 4B. 4B itu dalam artian dana atau yang dihasilkan atau laba yang dihasilkan itu bisa dibagikan kepada pasar keuangan lagi atau kepada para pemegang saham, atau bisa juga atas kebijakan manajer keuangan dan persetujuan dari para pemegang saham itu dikembalikan lagi ke manajer keuangan untuk bisa diolah lagi menjadi aktiva perusahaan yang nantinya akan dijalankan untuk pembelanjaan perusahaan, operasional perusahaan yang nantinya bertujuan untuk memperbesar dari keuntungan perusahaan. Jadi inilah yang dimaksud sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan. Cukup untuk materi chapter pertama ini mengenai ruang lingkup manajemen keuangan syariah dan peran manajer keuangan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.